Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Nak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Sebelum kita mulai belajar, kita preview yang minggu semalam ya. Sri Mawarni ada minggu semalam ya, Nak? Iya, Bu. Ya, Zelika ada minggu semalam? Ada, Bu. Ada. Alhamdulillah. Siti Maharani ada ya minggu semalam? Ada, Nak. Fitri Asari ada kan minggu semalam kan? Ada. Andini ada minggu semalam? Andini ikut Zoom, Bu. Gak ikut Zoom, tapi tugasnya diupload nggak? Udah, Bu. Udah. Oke, siapa lagi? Sri Mawarni, Dewi ikut minggu semalam kan? Ikut. Kiki Mayardi. Kiki Mayardi, ini kita ikut, Nak. Tolong nyalain videonya. Ini direkam ya. Kiki Mayardi minggu semalam juga ikut ya, Nak ya. Oke, kita flashback dulu ya minggu semalam sebelum kita ke materi selanjutnya. Minggu semalam itu tentang perkenalan. Ibu baca komentarnya, ada yang paham, ada yang belum. Nah, yang belum paham itu kebanyakan yang dia tidak ikut Zoom, ya, yang tidak ikut Zoom. Jadi ya sedikit banyaknya pasti lebih bermanfaat yang ikut Zoom ya, Nak. Sedikit banyaknya pasti bermanfaat yang ikut Zoom. Nah, minggu semalam kita sudah belajar tentang ta'aruf yang simple sih menurut Ibu. Itu memperkenalkan nama, alamat, dan juga hobi, ya kan? Sesuai dengan identitasnya masing-masing. Bagus nih, nambah lagi. Nah, kalau Ibu tanya lagi, bisa nggak ini? Si Dewi, Ma ismuki? Tahu Dewi? Hidupkan, Nak, speakernya. Kalau Ibu tanya, Ma ismuki? Ismun, nama. Coba semalam kan ada siapa? Ismi Dewi Fitriani. Gitu ya. Nah, Ismi kan kemarin kan kalau perkenalkan diri kan langsung nama saya gitu. Tapi kalau saya tanya siapa namanya, jawabnya sama tetap Ismi Dewi Fitriani. Kalau saya tanya si Ma ismuki? Fitri ya. Hidupkan nyalakan, Nak. Ma ismuki? Ismi Fitriasari. Jadi untuk sekilas hanya untuk nama, ya kan, nama, alamat, lalu kemudian hobi sudah kita tuliskan semalam sesuai dengan identitasnya masing-masing. Sekarang kita masuk ke materi ya, Nak. Ini saya share. Ini saya share, coba. Bentar ya. Oke, kelihatan, Nak? Kelihatan, Bu. Bentar ya, ada yang masuk lagi nih. Oke, kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke, kelihatan. Kita mulai ya, bahasa Arab. Pertemuan kedua masih tetap bersama saya, Ibu Nida. Oke, saya harap pertemuan yang semalam itu sudah mulai mengerti karena itu hanya untuk memperkenalkan diri ya, Nak. Nah, apa sih tujuan kita belajar kali ini? Tujuan minimalnya kalian dapat mengklasifikasikan macam-macam huruf dalam bahasa Arab dan menemukannya dalam surah di Al-Quran sebagai contoh. Minta tolong, Nak, semua tolong dimatikan dulu speakernya. Nanti kalau bertanya boleh hidupin lagi
Nanti kalau udah siap nanya, baru dimatikan lagi. Oke, Nak? Biar suaranya kedengaran ya. Oke, terima kasih, Supron. Nah, tujuannya kalian dapat mengklasifikasikan macam-macam huruf dan menemukannya dalam Al-Quran nanti sebagai contoh. Jadi nanti silakan cari contohnya di dalam Al-Quran. Nah, sebelum itu kita pelajari dulu apa sih yang mau dicari, itu kan? Nah, yang mau dicari nanti ada namanya kalimat atau al-kalam dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia juga kita adakan menyusun kalimat, gitu kan? Nah, sebelum ke sana ada beberapa pertanyaan ini. Yang jawab boleh hidupkan speaker, habis itu dimatikan lagi ya, Nak. Apa saja huruf dalam bahasa Indonesia, Nak? Ada berapa huruf dalam bahasa Indonesia? Huruf dalam bahasa Indonesia? Huruf. ABC gitu. Iya, itu huruf A, B, C. Kita kayak pelajaran SD nih, A, B, C, D, E sampai Z, ya. Ada 28 atau 27 tuh ya dalam bahasa Indonesia. Nah, kemudian kalau di bahasa Arab ada apa? Alif bata. Ya, alif bata. Sederhana kan? Nah, kita belajar bahasa Arabnya dari yang sederhana. A, bata saja gitu ya. Itu kalau di Iqra. Tapi kalau dia di alif-alif, alif, ba, ta, sa, jim gitu ya. Jim, ha, ko gitu ya, Nak. Jadi yang mendasar itu huruf. Yang mendasar itu huruf. Sama dalam bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Indonesia juga ada belajar tentang huruf. Bahasa Arab juga ada tentang huruf. Yang kalimatnya atau kata vokalnya itu mirip-mirip. Kalau di Indonesia A, kalau di Arab juga, kalau di Iqra A, tapi kalau di alif-alif itu ya alif ya. Kemudian ada B, ada ba, ada C gitu ya, dan seterusnya. Iya, ya, ada huruf dalam bahasa Arab, ada huruf juga dalam bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya yang akan kita pelajari itu pokok bahasanya namanya al-kalam. Al-kalam. Al-kalam itu dalam bahasa Indonesia itu kalimat. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia, kalimat itu tersusun dari beberapa kata. Ya kan? Nah, kata itu tersusun dari beberapa huruf. Ya kan? Contoh, kata buku. Hurufnya apa-apa aja? Ada B, ada U, ada K, ada U. Ya kan? Buku. Nah, itu kata. Kalau lebih dari 2 atau 3, itu namanya kalimat. Misalnya, saya membaca buku. Itu dia. Yang mau kita temukan dalam bahasa Arab itu seperti itu. Al-kalam. Kalimat. Ya, kita bahas dulu satu-satu. Kita bahas dulu. Apa sih itu al-kalam? Apa sih itu kalimat? Kalimat itu adalah lafaz yang tersusun dan berfaedah. Berfaedah itu punya arti. Berfaedah itu punya arti yang sempurna dan disengaja sehingga kita dapat berkomunikasi dengan baik dan paham, sama-sama paham. Tapi dalam bahasa Arab. Sama. Dalam bahasa Indonesia juga kalimat seperti itu yang tersusun dari beberapa kata yang mempunyai arti dan yang berkomunikasi itu sama-sama paham. Gitu ya, Nak? Sama-sama paham. Nah, kalam terbagi menjadi 3. Yang pertama namanya huruf, harfun. Yang kedua, fi'lun, kata kerja. Yang ketiga, ismun, kata benda. Ya, kalam terbagi harfun, fi'lun, dan ismun. Sekarang yang akan kita bahas satu dulu, yang harfun atau huruf ya. Huruf. Nah, yang akan kita bahas itu pertama huruf. Kalau tadi kita sudah ulas bahasa Indonesia itu hurufnya apa-apa aja, yang bahasa Arab itu apa-apa aja. Nah, ini perhatikan. Huruf adalah setiap kata. Dalam bahasa Arab itu kata ya, Nak. Karena dalam bahasa Arab ada satu huruf yang dia punya arti. Nanti kita bahas. Ada satu huruf yang dia punya arti. Atau siapa yang tahu? Satu huruf tapi dia punya arti dalam bahasa Arab. Ada yang tahu? Nggak tahu? Oh, belum tahu. Nanti kita bahas ya. Huruf adalah setiap kata yang tidak bermakna kecuali jika bersama dengan kata lain. Ya,
ada clue-nya, ada kata kuncinya. Dia bukan kata kerja, dia juga bukan kata benda. Ya, dia bukan kata kerja, tapi juga bukan kata benda. Coba satu-satu kita bahas. Nah, ini dia tadi. Dalam bahasa Arab, huruf ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 28. Ada 28, ya kan? Dalam bahasa Arab itu huruf. Nah, ini hurufnya ini tidak bermakna berdasarkan kalimat ini tadi. Huruf adalah setiap kata yang tidak bermakna. Nanti ada kecuali ada maknanya ketika dia bergabung atau bersama dengan kata yang lain atau huruf yang lain. Nah, ini dia. Ada a, ba, ta, sa. Ingat pengucapannya sa, ja, ha di sini ya. Ha, ho masih di atas, beda dengan orin, beda dengan oro. Ru, da, za, ro, za. Za itu lebih halus. Sa, ini lebih berat. Sho, sha, so, do, to, zo, a, ro, beda ya. Ko dengan ro, fa, ko, ka, la, ma, na, ha. Ingat ini ha besar, yang ini ha kecil. Wa dan ya. Ada apa Wike? Wike kenapa? Angkat tangan dia. Kenapa Wike? Wike? Lagi coba-coba. Nah, Wike angkat tangan. Oke, ini hurufnya ya, Nak. Ini huruf. Yang perlu kita biasakan itu bagaimana penyebutan yang benar dalam bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu salah penyebutan, artinya bisa salah. Misalnya ini sa. Ya, ini dia di ujung dan lebih halus. Sa. Kalau ini sa, yang ini lebih besar lagi. Sya. Sya. Sudah? Ini ro. Ya. Ro. Satu lagi. Ha. Ya kan, Nak? Harus dibedakan. Ya kan? Coba si Asti yang saya tunjuk dibaca ya, Nak? Yang saya tunjuk dibaca. Ini Nggak nampak, Bu. Nggak nampak kursornya? Ini ha, ya. Ini Sya. ya, benar. Bagus. Ini Nggak nampak, Bu. ini Za. ya benar, za. Kalau yang ini Za. di atas lebih halus, za. Za. Ini Mana, Bu? nih. Za. Ayo beda ini. Coba, kok sama kedengarannya? Coba perhatikan ya. Ini ja, tajam. Ja. Ini dia halus lembut. Za. Yang ini dia lebih kedengaran. Za. Beda ya. Ja, za. Aduh. Za. Ayo. Ya, Nak, ini namanya makhorizul huruf. Cara penyebutan huruf dalam bahasa Arab. Kenapa? Salah ucapinnya, salah artinya. Berbahaya. Ya. Bisa ya untuk huruf ya? Kan nggak harus ngajarin ngaji nih. Yang penting bisa membaca bahasa Arab. Paham ya, Nak? Ini huruf-hurufnya ya. Oke, bisa kita lanjut? Kita lanjut. Nah, ini dia. Nah, dalam bahasa Arab itu satu huruf aja ada yang punya arti. Dua huruf juga ada yang punya arti. Makanya kadang huruf itu sama artinya sama kata dalam bahasa Arab. Ya, coba ini ada contohnya saya buat Min. Itu artinya dari. Terdiri dari berapa huruf ini, Nak? Dua. Apa aja? Mim sama nun. Mim dan nun. Min, ya kan? Ada mim, ada nun. Satu sukun, satu berbaris
bawah. Min itu artinya dari. Nah, ini bi. Ayo, bi. Bi. Itu artinya dengan. Bi artinya dengan. Contohnya dengan pena saya. Bil kolami. Kolam itu pena, mi itu saya, bi itu dengan. Jadi bil kolami, dengan pena saya. Ini satu huruf loh. Ya kan? Ada yang satu huruf, ada yang dua huruf. Tapi dia bukan kata kerja, satu lagi bukan kata kata benda. Bi itu artinya dengan. Dengan itu kata benda nggak? Ya. Dengan itu kata kerja nggak? Enggak, ya kan? Nah, jadi kalau huruf itu ada yang bahasa Arab sudah punya arti walaupun dia satu huruf atau dua huruf. Itu dikatakan huruf jika dia bukan kata benda atau juga bukan kata kerja. Nah, dari semua arti yang di sini tuh nggak ada yang kata benda, nggak ada yang kata kerja kan? Min dari, ila ke, ila aina gitu. Kemana? Min aina dari mana? An itu dari, ala itu atas. Kan nggak ada ini yang kata kerja dan kata benda. Ya, fi itu di dalam, rubba banyak atau sedikit, bi dengan, ka seperti, li kepunyaan. Ya kan? Li kepunyaan. Jadi saya ulangi lagi, samakan persepsinya. Sainatul Akmalia, ada apa nak? Angkat tangan. Selamat datang baru bergabung. Selamat datang baru bergabung. Ya? Ya, selamat datang baru bergabung. Nah, ini dia ya. Saya ulangi lagi yang baru bergabung. Huruf dalam bahasa Arab itu bisa satu atau dua huruf aja, itu sudah ada arti. Yang bisa dikategorikan huruf, yang punya arti pun itu boleh dikategorikan huruf, tapi dia tidak kata benda dan tidak kata kerja. Itu dia. Ini anak contoh-contohnya, udah banyak ini saya kasih contoh-contohnya. Nah, selanjutnya dalam Al-Qur'an, nih banyak ini. Ini saya kasih contoh, nanti tugasnya kalian cari contoh yang lain ya, Nak. Kalian cari contoh yang lain. Nah, ini dia. Huruf wa. Wow. Ya kan? Artinya itu dan. Fi artinya di. Min itu artinya dari. Inna kan dua huruf ya, Nak? Inna dua huruf artinya itu sesungguhnya. La tidak artinya tidak. Nanti cari silakan di dalam Al-Qur'an, boleh yang kata-katanya dari sini, min ilaan ala fi rabbuk rubba bika li, boleh. Ya, Nak? Asalkan cari di dalam Al-Qur'an, tuliskan hanya sepenggalnya saja dan langsung digaris bawahi mana yang contoh huruf. Ya, mana yang contoh huruf. Nah, ini untuk huruf waw artinya dan, dalam Al-Qur'an itu ada surah Al-Fatihah. Wa iyyaka nasta'in. Artinya itu dan hanya kepadamu. Maka hurufnya ini waw. Garis bawahi. Udah, nanti di tugasnya cari yang satu huruf. Ya, cari yang satu huruf dan yang dua huruf masing-masing 3 surah di dalam Al-Qur'an. Ya, masing-masing 3. Nanti digaris bawahi sama kayak gini contohnya. Misalnya wow, wa iyyaka nasta'in. Wawunya digaris bawahi, buat surahnya di berapa, ayatnya berapa. Sini ya, Nak. Lalu kemudian fi. Quran surah Al-Ahzab ayat 5. Fi jidha. Fi di lehernya, artinya di lehernya. Ya. Buat juga artinya. Baru min dari dalam surah Al-Ahzab ayat 5. Hablum mim masad. Min karena dia bertemu dengan mim jadi dia idgham, tapi minnya ini tetap artinya dari. Sudah? Inna sesungguhnya, innal insana lafi khusr. Terakhir, la artinya tidak.
La a'budu ma ta'budun. Ya kan? Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Itu dia. Ini arti Apa nak? Artinya ya juga. Biar tahu mana itu kata kerja, mana kata mana yang tidak dalam kata kerja dan tidak dalam kata benda. Jadi satu huruf atau dua huruf artinya kita tahu dan itu artinya bukan kata benda dan juga bukan kata kerja. Nah, itu dia hari ini. Nah, untuk nanti instruksinya silakan isi absen di link yang ini ya. Lalu kemudian catat materinya nanti di buku. Nanti ini materinya akan saya kirim. Lalu kemudian cari contoh huruf Arab dalam Al-Quran. Yang pertama itu satu huruf 3 buah. Yang 2 huruf 3 buah. Cari caranya seperti yang tadi. Seperti ini. Wow, misalnya. Contohnya wa iya kanastain. Kasih garis bawahnya, kasih artinya, lalu kemudian tulis surah dan ayatnya. Gitu ya, Nak? Jika sudah selesai, silakan difoto, lalu kemudian upload lagi tugasnya di link yang sama. Ya, anak ibu, sebelum kita akhiri, mana yang mau dipertanyakan? Itu ayatnya nanti nggak ditulis, Bu? Apa, Nak? Itu nanti ayatnya nggak ditulis, Bu? Ayatnya ditulis, kan sama kayak tadi. Misalnya contohnya wow, ya kan? Buat ayatnya. Wa iya kanastain. Wow kan dia contohnya. Wow-nya digaris bawahi. Garis bawahi. Selesai. Oh, iya. ngirimnya melalui sama kalian gitu bisa, Bu? Apa, Nak? Dari handphone teman? Nggak bisa, Bu. Bisa. Yang penting namanya ya. Kenapa? Akunnya nggak cocok. Emailnya. Nggak bisa. Ya nggak apa-apa. Yang penting namanya terus diupload. Ada lagi, Nak? Huruf tadi 3 ayat kan, Bu? Apa, Nak? Satu huruf 3 ayat. Ya, yang satu huruf 3 ayat, yang 2 huruf 3 ayat. Jadi cuma 3. Jadi Apa, Nak? namanya Apa Siti Maharani? semuanya jadi 6 ayat gitu. Ya, semua 6 ayat. Yang satu huruf contohnya wow, ya kan? Itu li, ya kan? Ada tadi kan contoh-contohnya satu huruf dan 2 huruf? Masing-masing 3. Cuma 3 aja. 3 ayat, 3 ayat. Jadi totalnya 6 ayat. Gimana? Ada lagi pertanyaannya? Ada? Cukup? Karena kita biar ada waktu kalian nyatet, lalu kemudian kerjakan tugasnya, baru langsung diupload, biar jangan nanti malam lagi. Sebenarnya boleh sampai nanti malam, tapi kan waktu kita masih ada, biar jangan berlarut-larut. Gimana? Ada pertanyaan? Kalau enggak ada, biar Ibu tutup. Nanti saya kirim lagi tadi materinya saya kirim, biar bisa kalian salin, baru kerjakan tugasnya langsung di-upload. Gimana? Ya? Ya, Bu. Ya? Oke. Jadi habis ini nanti langsung absen ya, Nak? Absen dulu. Berapa orang ini? 1, ya, Bu. Ada 13 orang. 13 orang. Lebih baik nih. Terima kasih atas hari ini, atas atensinya. Terima kasih atas kepeduliannya. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Terima kasih sudah mau bertemu dengan saya. Terima kasih sudah menghargai diri sendiri. Terima kasih sudah bekerja keras. Terima kasih sudah tidak rela akan pandemi. Ya, ini salah satu orang-orang yang tidak rela pandemi nih. Gimana pun caranya diusahakan tetap belajar. Terima kasih Fitria, Siti Maharani, Sri Mawarni, Siti Mayangsari, Asti, Dewi, Andini, Kiki, Mayardi, Wike, Zelika, Dima. Ini si Wike baru dinyalain, Kiki Mayardi baru dinyalain. Untuk yang lainnya terima kasih sudah menyalain dari awal sampai akhir. Kedepannya lebih baik lagi ya, Nak. Izin dulu, biar saya foto Zelika, Dima, videonya, biar Ibu foto.
Ah, tuh kan baru, padahal cantik kali nih orangnya. Padahal nggak mau dia. Dima Armayanti. Sainatul Akmalia kurang pas ini, Nak. Payah nanti difoto, cuma setengah. Sainatul Akmalia. Sainatul Akmalia. Ketengahin. Ini mau difoto. Loh, siapa lagi yang baru bergabung ini? Selanjutnya, siapa lagi dari baru bergabung? Sekolah sudah dan masyarakat. Dima? Kita sapa dulu ya, Nak, yang baru bergabung ini. Kasihan pula Ibu. Udah siap kita belajar, baru datang orang ini. Halo Lili. Lili, nyalain dulu. Oke, dari mana aja, Bu? Lili. Lili, kenapa baru bergabung? Tadi jemput keponakan. Aduh. Ya udah nanti nih saya share ya. Kita udah selesai. Oh iya, Bu. Oh iya, Bu. Kita udah selesai. Nanti saya share. Ini juga direkam. Nanti rekamannya saya upload ke YouTube. Nanti bisa dilihat gimana kita belajar hari ini. Paham ya? Ya, Bu. Oke, kita foto dulu ya. 1, 2, 3. Oke. Syukron kasiron. Terima kasih hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bisa jawab nanti Facebook.